Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang aplikasi hukum Archimedes. Di video sebelumnya, kita udah ngebahas mulai dari definisi hukum Archimedes sampai ke posisi benda yang ada di cairan gitu. Entah itu tenggelam, mengapung, atau juga melayang nih. Nah, di video kali ini kita akan bahas terkait aplikasi dari hukum Archimedes. Sebenarnya tuh ada banyak aplikasi tentang hukum Archimedes. Tapi di video kali ini kita akan bahas 3 aplikasinya. Yang pertama yaitu kapal pesiar, kedua itu tentang balon udara, dan terakhir adalah kita bisa juga nih ngukur massa jenis benda pakai konsep yang namanya hukum Archimedes. Mungkin kita bahas mulai dari kapal pesiar dulu aja kali ya. Pasti kalian tuh udah tahu lah ya bentuk kapal pesiar tuh kayak gimana. Kayak gini nih. Nah, menariknya gini nih. Kapal pesiar umumnya kan terbuat dari baja gitu ya. Baja itu punya massa jenis sekitar 8.025 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis air laut yaitu sekitar 1.026 kg per meter kubik. Artinya massa jenis baja ini itu tuh lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air lautnya. Kalau udah kayak gini, harusnya kan baja bakal tenggelam gitu. Tapi kenapa kapal pesiar itu nggak tenggelam? Jawabannya adalah gini. Karena bagian dasar dari kapal pesiar atau perahu itu tuh emang sengaja didesain untuk memindahkan massa air sebanyak-banyaknya. Kalau kita mampu memindahkan massa air sebanyak-banyaknya, maka kita akan mendapatkan gaya apung sebesar-besarnya gitu. Alhasil, gaya apung mampu menahan gaya berat kapal pesiar nih kayak gini. Jadi emang betul ya kalau seandainya benda terbuat dari baja dan didesain tidak untuk memindahkan air sebanyak-banyaknya, maka dia akan tenggelam gitu. Sedangkan si kapal pesiar ini emang didesain untuk memindahkan massa air sebanyak-banyaknya. Oke, nggak cuma kapal pesiar nih. Berikutnya kita akan membahas yaitu tentang balon udara. Mungkin kalian pernah lihat ini kali ya, yaitu festival balon udara di Taiwan gitu. Atau enggak di negara Turki. Nah, pertanyaannya gini, kok bisa sih balon udara ini terbang gitu? Jawabannya adalah gini, karena udara di dalam balon ini itu tuh emang dipanaskan gitu hingga memuai kayak gini nih. Udara yang memuai itu tuh bakal memperoleh massa jenis udara yang lebih ringan dibandingkan dengan massa jenis udara di sekitarnya. Kalau udah kondisi kayak gini, kita tahu ya bahwa benda yang memiliki massa jenis paling ringan dia akan ngapung gitu. Alhasil, gaya angkat balon udara itu tuh pasti lebih besar dibandingkan dengan gaya berat balon udaranya. Jadi kita bisa nikmatin nih, lihat pemandangan dari ketinggian pakai balon udara nih kayak gini. Oke, berikutnya yaitu kita akan bahas terkait menentukan massa jenis bendanya nih. Bayangin aja ada minuman boba kayak gini nih. Terus waktu kita pengen minum, kita kepikiran nih, bisa nggak ya kita tahu massa jenis es batunya? Jawabannya adalah bisa banget. Kita perlu sederhanain dulu deh bentuknya. Bayangin aja ini adalah kopi susu dan ini merupakan esnya nih. Nah, sebongkah es batu bervolume 5 dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik dicelupkan ke larutan kopi susu yang memiliki massa jenis 1.500 kg per meter kubik. Jika hanya 3/4 bagian es yang tercelup, pertanyaannya gini, berapakah massa jenis es batu tersebut? Diketahui bahwa volume es batunya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Kemudian, massa jenis kopi susunya adalah 1.500 kg per meter kubik nih. Dan bagian es yang tercelup yaitu 3/4 bagian atau 3/4 dikali 5 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Nilainya adalah 15/4 dikali 10 pangkat minus 6 meter kubik nih. Dan yang ditanya yaitu berapa sih nilai massa jenis esnya? Oleh karena es batu ini punya massa, berarti kan dia bakal punya gaya berat ya, yang arahnya ke bawah nih. Sedangkan dia juga punya nih gaya apung yang arahnya ke atas. Oleh karena sistemnya diam atau setimbang gitu ya, maka kita bisa tuliskan nih sigma F sama dengan 0. Di sini gaya yang bekerja yaitu gaya apung ke atas dan gaya beratnya ke bawah. Berarti gaya apung dikurangi dengan gaya beratnya sama dengan 0. Gaya apung sama dengan gaya beratnya. Terus kalau kita uraiin nih, gaya apung kan nilainya gini ya. Massa jenisnya dikalikan dengan volume yang tercelup dikalikan dengan percepatan gravitasi. Sedangkan gaya berat itu adalah massanya dikalikan dengan percepatan gravitasi nih. Terus gini nih, karena yang kita pengen tahu adalah massa jenis es batunya, nilai massa ini kita perlu ubah ke dalam massa jenis dikalikan dengan volume esnya, dikalikan dengan percepatan gravitasi.
Nilai G ini bisa kita coret nih. Sehingga massa jenis S yaitu rho S sama dengan rho KS dikalikan dengan volume yang tercelup dibagi dengan volume S totalnya. Yaitu gini nih, 1500 dikali 15 per 4 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi 5 dikali 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6 bisa kita coret nih. Kemudian 15 bagi 5, sisa 3 ya. Berarti 1500 dikali 3 per 4, yaitu nilainya sekitar 1125 kg per meter kubik. Oke, artinya massa jenis es batunya adalah sekitar 1125 kg per meter kubik. Jadi waktu kita mau minum es, kita bisa ngukur nih massa jenis es batunya berapa gitu ya. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!